ratusan ribu, nggak tanggung-tanggung. Padahal Musa dan kaumnya tidak sebanyak itu. Allah perintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Wadrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut, terbelah dua. Ini Bani Israel memang paling-paling, kan tinggal turun ke dasar laut, enggak di dalam air, sudah jalan. Mereka bilang apa? Musa, minta dong sama Tuhanmu biar dikeringin, ini banyak lumut, licin. Nabi Musa minta sama Allah Ta'ala. Tidak lama berselang didatangkan angin, berhembus, mengeringkan itu di dasar laut. Jalanlah mereka dengan Nabi Musa. Nah, Fir'aun mengejar. Nabi Musa sudah hampir sampai. Fir'aun dengan bala tentaranya sampai di tepi Laut Merah. Itu sempat berhenti sejenak. Dia mengendarai kuda, pasukannya juga ada berkuda, ada berjalan kaki. Itu dalam tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan, Fir'aun sempat berpikir turun apa jangan gitu. Turun apa jangan. Kalau bahasa kita ini jebakan Batman bukan nih. Tapi memang sudah diatur. Jibril menjelma menjadi manusia menunggangi kuda. Kuda yang ditunggangi Jibril kuda betina. Kuda yang ditunggangi Fir'aun kuda jantan. Tahu sendiri, kuda jantan melihat kuda betina. Walaupun tali kekang sudah ditarik oleh Fir'aun, dia udah nggak tahan, turun ngejar. Itulah emang caranya. Nabi Musa sampai ke seberang Laut Merah dengan kaumnya. Fir'aun turun, ya komandannya turun, anak buahnya turun semua, turun sampai nggak tersisa di darat, turun semua. Nabi Musa diperintahkan kembali, pukulkan tongkatmu ke laut, menyatu kembali itu laut, habis, hancur. Itu terjadi hari Asyura. Ya, Masya Allah. Kita bisa bayangkan, Nabi Musa belum lahir, Fir'aun sudah ada menjabat. Ya. Fir'aun menjabat sampai tumbang itu 400 tahun. Rezim Fir'aun 400 tahun. Itu kalau dibagi 5 tahun pemilu, berapa periode itu? Itu jangan pikiran kemana-mana. Anda lagi cerita Fir'aun. Ya. Artinya masih betah begitu 400 tahun. Hancur juga. Berikut pasukan-pasukannya. Di akhir hayatnya lagi ngambang begitu. Ruh udah nyampe di tenggorokan, baru ngomong, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Saya beriman dengan yang diimani oleh Banu Israel. Masih kagak mau bilang amantu billah, selesai kan? Tapi kan terlambat. Kalau tobat ruh udah nyampe di tenggorokan Firaun, terlambat. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nabi Musa berpuasa hari Asyura sebagai tanda syukur, mengenang keselamatan yang Allah berikan ketika dikejar oleh Firaun. Kata Yahudi, kami pun ikut puasa. Balik ke hadis tadi, apa komentar Nabi Muhammad? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami segenap umat Islam lebih berhak, lebih utama mengikuti Musa ketimbang kalian. Kenapa Nabi Muhammad katakan gitu? Yahudi udah banyak melakukan pelanggaran pembangkangan.
udah banyak melenceng. Sedangkan Nabi Muhammad misinya sejalan dengan Nabi Musa, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad puasa juga hari Asyura, Nabi Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya puasa hari Asyura. Begitu hadis singkat dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Nah, sedangkan dalam riwayat Muslim diterangkan keutamaan puasa Asyura. Riwayat Abi Qatadah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura. Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, menggugurkan dosa setahun yang lalu. Satu hari ini antum puasa, Allah rontokin dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah terima. Dan yang menarik, dalam hadis riwayat Baihaqi, bukan saat Asyura saja, sumut tasi awal asyira wala tusyabbihu bil yahudi. Ini ada pesan di situ. Berpuasalah kamu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Jangan kamu menyerupai orang Yahudi. Nah, ini menarik. Seperti di lain hadis Nabi ngomong, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi. Kalau saya hidup tahun mendatang, saya juga puasa tanggal 9. Tapi Nabi keburu wafat. Pertanyaannya, apakah berlaku kesunatan puasa Tasu'a 9 Muharram? Nabi belum kerjain, tapi udah jatuh omongan. Berlaku sunnah atau tidak? Sunnah itu kan tidak hanya perbuatan Nabi, perkataan Nabi sunnah bukan? Takrir, pengakuan Nabi sunnah juga, diamnya Nabi sunnah juga. Jadi salah kalau orang punya kaedah yang enggak dilakukan Nabi itu tidak sunnah. Loh, definisi sunnah jabarin dulu. Fi'luhu, qauluhu, sukutuhu, takriruhu, itu sunnah Nabi. Contoh Tasu'a, Nabi nggak ngerjain, tapi Nabi udah ngomong, kalau saya hidup tahun depan saya puasa juga tanggal 9. Jadi tetap sunnah. Nggak bisa orang puasa Tasu'a dibilang ente ahli bid'ah, Nabi gagak kerjain. Nabi gagak kerjain, tapi Nabi omongin nggak? Omongin. Itu banyak contoh-contoh kayak gitu. Nabi nggak perintah, sahabat ngerjain. Apa berarti bid'ah yang menyalahi aturan? Ada sahabat i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia baca apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi kagak ngajarin. Yang biasa kita baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang baca tadi? Seorang sahabat mengacungkan jari, saya ya Rasulullah. Kira-kira didamprat nggak sama Nabi? Nabi bilang, saya melihat 30-an malaikat berebut mencatat kalimat itu. Artinya Nabi merestui atau memarahi? Padahal Nabi ngajar kan. Jadi balik Tasu'a, walaupun Nabi nggak sempat kerjain, tapi tetap sunnah Tasu'a. Kemarin hari Senin, sekarang Asyura. Lalu hadis riwayat Baihaqi tadi ada pesan di ujung, wala tusyabbihu bil yahud. Jadi pesan tersirat dari peristiwa Asyura, kita umat Islam jangan meniru-niru pola pikir, gaya, budaya Yahudi. Sampai begitu, puasa aja kita biar beda. Kalau di antara mereka ada yang puasa 10 Muharram, kita puasa 10 Muharram, duluin 9 dan 10. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, nggak ada yang lebih tinggi. Jadi kalau melihat
pesan tersirat dari Asyura, harusnya mikir gitu. Ini 5 orang dari ormas tertentu ngelongok ke sono menghadap Presiden Israel. Emang dia nggak tahu tuh sejarah Asyura bagaimana? Sampai Nabi bilang puasa 9 dan 10 jangan meniru-niru Yahudi. Terus ke sono ngapain? Enggak, itu pribadi. Kalau pribadi, kalau bahasa sini, emang lu siapa? Iya nggak? Harusnya apa? 5 orang ini pecat. Kenapa? Jangan gara-gara nilas titik rusak sisi sebelah. Di saat saudara kita umat Islam di Palestina masih dibantai oleh Zionis Israel, pantas kita ngelongok ke sana. Nabi udah ingatkan, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Satu waktu kelak kalian akan mengikuti jejak orang sebelum kalian. Andai kata lau dakhalu juhra dabbin, andai kata mereka masuk ke lubang biawak. Nah, sebenarnya di gurun bukan biawak, namanya dob. Beda. Kalau biawak sejenis warol, ekornya panjang. Tapi kalau dob yang di gurun itu halal dimakan, ekornya kecil. Dia ada di lubang-lubang gurun, namanya dob. Andai kata mereka masuk ke lubang dob, la dakhaltumu, kalian juga ngikutin masuk. Sahabat nebak-nebak, al Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Nabi jawab, faman, siapa lagi? Artinya siapa lagi kalau bukan mereka? Itu sudah diperingatkan ya. Jadi peringatan dari puasa Asyura kita duluin 9-10, jangan sampai menyerupai Yahudi. Cuma kalau ada orang baru bisa puasa hari ini, mulut jangan usil juga, Yahudi loh. Ya jangan, udah puasa Asyura pakai dikata Yahudi. Ya, lah dia baru tahunya hari ini, dia puasa hari ini. Ada 3 martabat puasa Asyura. Pertama, Asyura saja 10 Muharram. Yang kedua 9-10 Tasu'a Asyura. Yang ketiga 3 hari. Puasalah sebelum Asyura, sehari sesudah Asyura. Sehari sebelum Asyura, sehari sesudah Asyura. Berarti 9, 10, 11. Jadi kalau mau dikerjain kemarin Senin, Selasa, besok Rabu. Ya hari ini baru tahu Ustadz, besok boleh nggak kerjain? Boleh. Itu perkara puasa. Yang kedua, apa yang disunnahkan? Ini kalau nggak diangkat, kesunatan ini nyaris pudar. Dalam riwayat Tabrani dan Baihaqi, Nabi menerangkan keutamaan berbagi kepada keluarga. Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa-siapa yang melapangkan rizkinya kepada iyal, tanggungannya, anaknya, istrinya, orang tuanya, pokoknya tanggungan dia tuh, di hari Asyura, Allah akan perluas rizki kepadanya setahun penuh ke depan. Hadis ini dikomentari oleh Sufyan bin Uyainah, salah satu imam madhab di luar yang 4. Dia bilang apa? Kami coba amalkan hadis ini. Artinya tiap datang Asyura dia berbagi kepada keluarga. Selama 50 hingga 60 tahun kami dapati buktinya persis seperti yang Nabi katakan. Allah ganti setahun ke depan. Udah ngamalin belum? Hadis udah tahu nih, ntar pulang sampai rumah tuh anak-anak sekolah jajan tambahin. Gitu aja konkretnya. Istri
uang belanja bukan istrinya tambahin, ente nyaut aja, istri tambahin. Ya Ustadz, ATM dipegang dia. Ya kalau ada sumber lain kan berbagi aja. Ntar pulang dari kantor mampir ke rumah orang tua, cium tangan minta doa. Mah, ini ada sedikit bonus Asyura. Masya Allah, dia buka yang merah 10 lembar. Girang nggak tuh orang tua? Doain mah, lagi promo jabatan. Waduh, mama doain mudah-mudahan tiap hari Asyura terus. Udah jangan mendelik, wah boncos mah, jangan. Dia girang, mestinya doanya. Mama doain promo jabatannya terwujud. Dia bilang apa? Seandainya tiap hari Asyura terus. Coba RT yang jadi RW mau terapin itu hadis, yang jadi hansip, petugas kebersihan, hari Asyura uang jajannya tambahin. Masya Allah. Ini Selasa malam Rebu dia begadang, matanya mendelik kayak beling. Kong nggak ngantuk? Enggak, Asyura tuh, lihat tuh. DKM masjid Asyura, tomerbot tambahin duit jajannya. Masya Allah. Biasanya dot karpet jam 8, jam 6 udah nyampe. Pagian ente Asyura, lihat tuh. Yang punya perusahaan karyawannya kasih bonus Asyura. Dalam rangka apa nih? Nyalonin? Kagak, ini Asyura. Didoain sama bawahan, mudah-mudahan bapak usahanya berkah. Masya Allah. Cakep nggak begitu? Kerjain. Ya mulai dari dalam rumah. Kita taunya lebaran anak yatim, itu udah bagus, nyantunin tanggungan eksternal kita ke anak yatim. Ini ke dalam. Pembantu rumah tangga di rumah uang jajannya tambahin, ngagirangin. Ya. Lebih tepat Asyura dikatakan hari kasih sayang. Kenapa lafaz itu disematkan 14 Februari? Anak-anak kita lebih kenal 14 Februari. Anak SD beli coklat dikasih gacoannya, ibunya mencibir, ya sama emak sendiri boro-boro beliin coklat, sama gacoan dibeliin coklat, jajannya dari emaknya juga. Ini hari Asyura ya. Kalau hari ini kita belum nyantunin anak yatim, tetangga kita yang yatim kasih duit jajan. Ada fuqara masakin kasih. Ke dalam rumah tangga niat dari sekarang, ya Allah tiap Asyura saya mau amalin tuh. Nanti hadirin rasakan keberkahannya. Mudah-mudahan hadirin ada niat begitu, pulang Allah kasih rizkinya ketemu. Yang amin 2 orang. Tanggung bulan Ustadz, udah niat aja dulu ya, kalau udah niat insya Allah. Jadi puasanya hadirin kerjain, berbagi melapangkan rizki pada keluarga kita kerjain. Cuma kalau udah ngasih uang belanja ke bini didobelin hari ini, udah nggak usah pakai ngomong, tar malam double loh. Nyeduh kopi ini pikirannya kemana? Ya, mudah-mudahan fadilah Asyura 10 Muharram bermanfaat ya. Kita ahli sunnah wal jamaah membahas fadilah Asyura. Kita tetap ahli sunnah wal jamaah mengenang hari duka Sayyidina Husain dibantai di Karbala. Tapi ingat, sikap ahli sunnah berbeda dengan Syiah. Mereka mengenang hari kematian dengan cara-cara yang enggak diajarkan Nabi. Nabi melarang meratap, mereka meratap. Membentur-benturkan kepala, mencabik-cabik tubuh hingga luka. Ahli sunnah wal jamaah sedih cucu Rasulullah wafat dibantai seperti itu. Tapi ahli sunnah wal jamaah tetap pegang pakem hukum,
Bukan begitu caranya dengan meratap-ratap. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya wasi'al maghfirah, ighfir lana dzunubana. Ya Razzaq, urzuqna fa anta khairur raziqin. Bihaqqi yaumi Asyura wasi' alaina arzaqana wa barik fi arzaqina. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.